Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan. Sekarang masuk di halaman yang ke-53, Ahkamus Siyami ma'addamil kharij. Hukum puasa disertai keluarnya darah. Darah yang keluar dari manusia ada beberapa jenis. Yang pertama damur ru'af awil jarohat wadamuddamal. Darah sariawan atau karena luka, dan juga darah penyakit. Maksudnya penyakit seperti darah yang keluar dari bisul, jerawat dan lain sebagainya. Maka ini tidak memiliki pengaruh, tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Yang kedua, darah istihadhah dari perempuan. Ini begitu juga tidak membatalkan, tidak memiliki pengaruh kepada puasa. Puasanya tetap sah disertai keluarnya darah istihadhah tersebut. Sebagaimana wanita tersebut tidak tercegah untuk melakukan sholat tawaf di Baitul Haram, begitu juga suaminya tidak tercegah untuk mendatanginya, karena dia tidak ada dhabit, dan dia harus ada seperti ru'af dan juga jarohat. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan dilarangnya wanita tersebut dari ibadah disertai keluarnya darah istihadhah, sebagaimana keluarnya darah haid atau nifas yang mencegah wanita dari ibadah. Kemudian yang ketiga, apabila orang yang berpuasa ini tanggal giginya dan keluar darah dan tidak menelannya, tidak tertelan oleh dia darahnya, maka puasanya tetap sah, karena dia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, dan tidak ada nas yang menunjukkan bahwa itu bisa mempengaruhi puasa. Dan hukum asalnya adalah sihatu shaumil muslim illa bidalilin yadullu ala fasadihi, yaitu sahnya puasa seorang muslim kecuali ada dalil yang menunjukkan terhadap batalnya, maka di sini tidak ada dalil. Kemudian yang keempat, darah haid dan nifas. Maka wanita haid dan nifas tidak halal bagi dia untuk berpuasa. Bahkan dia harus berbuka di bulan Ramadan dan menggantinya, mengqadhanya di hari yang lainnya. Apabila keduanya ini puasa, ini tidak diperbolehkan, tidak cukup bagi dia. Ya, para ahlul ilmu telah menyatakan ijma tentang hal ini. Ini berdasarkan hadis dari Mu'adzah di dalam Sahihain. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah, lalu apa yang saya katakan? Ma balul haidi taqdi shauma wa la taqdi as-shalah. Mengapa wanita haid dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatun anti, apakah engkau wanita haruri, wanita khawarij? Maka aku mengatakan, kata Mu'adzah, lastu biharuriyah, saya bukan wanita haruri. Akan tetapi saya bertanya, maka beliau mengatakan, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika, dahulu kami pernah mengalami hal yang demikian. Fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Dan hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukannya perempuan itu kalau dia haid, dia enggak salat dan dia juga tidak puasa. Maka kami mengatakan bala, betul. Ya, maka beliau bersabda, "Fadzalika min nuqsani diniha." Maka yang demikian itulah diantara kekurangan agamanya perempuan. Ini syahidnya adalah idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Hawa, bagi wanita.
Karena ibadah sholat ini diulangi pada sehari semalam 5 kali. Maka berat kalau misalnya dikodok. Sehari 5 kali harus dikodok. Begitu kalau misalnya beberapa hari maka dikalikan 5 kali berapa? Sekian hari. Maka berat untuk mengkodoknya. Adapun puasa, maka dia adalah ibadah tahunan. Ya. Dan dia ibadah ini, ibadah puasa ini hanya ada 1 kali saja dalam setahun. Maksudnya sebulan dalam setahun. Ya, maka wajib mengqadha'nya. Ini tidak memberatkan. Maka di dalamnya ada maslahat bagi perempuan. Wanita haid dan nifas ini sama hukumnya. Karena darah nifas juga dia adalah darah haid, ya, afwan. Darah nifas dia damun nifas wa damul haid hukmuhuma wahid. Darah nifas dia adalah darah haid dan hukum keduanya ini sama. Maka kapan saja didapati adanya darah haid atau darah nifas dari perempuan yang berpuasa di bagian hari, ya, di siang harinya, maka rusak atau batal puasanya pada hari tersebut. Baik didapati di awal hari, di awal siang, pertengahan hari, atau di akhirnya. Walaupun sebelum tenggelamnya matahari, waktu berbuka hanya sekejap, maka wajib wanita tersebut itu mengqadha hari yang dia berbuka padanya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in.